Kali ini kita akan kuliah tentang atmosfer. Ini merupakan pertemuan kedua dari mata kuliah klimatologi terapan. Untuk atmosfer, kita akan membahas pengertian, bahan, struktur, dan peranannya. Bagian pertama adalah pengertian atmosfer, yaitu lapisan udara yang mengelilingi bumi dan ikut melakukan rotasi dan revolusi bersama bumi. Atmosfer merupakan lapisan udara yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, mudah bergerak, dan bisa menimbulkan tekanan. Atmosfer adalah pelindung bumi yang memungkinkan bumi menjadi layak ditinggali oleh makhluk hidup. Sebagian besar atmosfer sebanyak kurang lebih 96% terdiri dari gas, baik udara kering maupun udara lembab. Nitrogen merupakan gas yang paling dominan, diikuti oksigen, argon, dan uap air yang konsentrasinya bervariasi berdasarkan ruang dan waktu. Di lapisan terbawah atmosfer terdapat pula air dalam fase cair yang terlibat dalam proses pembentukan hujan. Selain itu, terdapat pula aerosol berupa partikel halus yang terangkat dari permukaan seperti garam, debu, abu, asap, dan mikroorganisme. Struktur atmosfer terdiri dari 5 lapisan, yang dikarakterisasi terutama oleh profil perubahan suhu berdasarkan ketinggian. Lapisan pertamanya adalah troposfer, diikuti stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Struktur lapisan atmosfer dibagi ke dalam lapisan-lapisan tersebut, terutama karena gas yang ada di atmosfer sangat mudah berubah volumenya mengikuti fungsi dari energi. Sementara penyebaran bahan komposisi jenis gas tersebut dipengaruhi oleh berat massa. Oleh karena itu, zat atau bahan-bahan tersebut sangat dipengaruhi oleh gravitasi. Gaya berat menyebabkan 50% massa akan menyebar di bawah ketinggian 6 km, sementara puncak atmosfer relatif sulit untuk ditentukan. Adanya akumulasi bahan-bahan penyusun atmosfer menyebabkan turunnya tekanan dan kerapatan udara mengikuti pertambahan ketinggian, sebagaimana yang dapat dilihat dalam grafik di bawah ini. Keberadaan gas-gas tersebut pula yang dapat mempengaruhi profil suhu udara. Adanya gas-gas yang dapat menyerap radiasi membuat suhu udara menjadi meningkat, tergantung dari berapa jauh jarak gas tersebut terhadap matahari. Sekarang kita akan melihat struktur lapisan atmosfer satu persatu. Lapisan pertama adalah troposfer, yang merupakan lapisan terdekat dengan permukaan bumi. Lapisan ini memiliki tebal bervariasi dari 8 km di daerah kutub sampai 16 km di daerah tropis, dengan rata-rata ketinggian adalah 12 km. Lapisan ini merupakan tempat penyebaran air dan uap air dan menjadi tempat di mana seluruh proses dan dinamika cuaca terjadi. Tekanan udara normal di troposfer adalah 1013,2 mbar. Di troposfer, laju penurunan suhu udara terhadap ketinggian adalah sebesar 6,5 derajat Celcius setiap kenaikan 1 km. Lapisan kedua adalah stratosfer. Lapisan ini berada pada tinggi 12-50 km dari permukaan laut. Lapisan ini merupakan lapisan dengan konsentrasi gas ozon tertinggi. Di stratosfer terjadi inversi suhu udara, di mana suhu udara akan meningkat berdasarkan ketinggian. Lapisan stratosfer dan troposfer dibatasi oleh satu lapisan eksotermis, di mana tidak terjadi perubahan suhu yang dikenal dengan nama tropopause. Lapisan berikut setelah stratosfer adalah mesosfer, yang ada pada ketinggian 50-90 km. Lapisan ini merupakan tempat penguraian oksigen atau O2 menjadi O. Profil suhu udaranya sama seperti troposfer, sehingga suhu udara akan menurun dengan bertambahnya ketinggian atau dikenal dengan istilah. Lapisan terakhir adalah termosfer. Lapisan ini merupakan lapisan teratas sebelum eksosfer dengan batas ketinggian yang sulit ditentukan. Karena lapisan ini merupakan tempat terjadinya proses ionisasi, maka lapisan ini disebut juga dengan nama ionosfer. Lapisan
Lapisan atmosfer dapat berubah komposisinya karena pengaruh alamiah maupun antropogenik seperti letusan gunung berapi, peningkatan karbon dioksida yang menimbulkan efek rumah kaca, kegiatan industri, carbon trading, penipisan lapisan ozon. Dua grafik di bawah ini menunjukkan keterkaitan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer dengan peningkatan suhu permukaan bumi. Di grafik sebelah kiri dapat dilihat bahwa data paleklimatologi menunjukkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer sejak 150.000 tahun yang lalu bertanggung jawab atas kenaikan suhu udara. Sementara di sebelah kanan adalah grafik yang menunjukkan peningkatan konsentrasi karbon dioksida sejak tahun 1955. Tentu saja, peningkatan konsentrasi karbon dioksida yang sudah dimulai sejak era revolusi industri ini menjadi alarm atau peringatan kepada kita semua. Pembahasan terakhir dari kuliah ini adalah mengenai peranan atmosfer. Atmosfer berperan sebagai sumber gas dan air, kemudian juga merupakan penahan energi pancaran surya yang merusak organ tubuh makhluk hidup, merupakan penyangga buffer energi, dan mengatur kelestarian mekanisme cuaca dan iklim. Sebelum kita lanjutkan, akan ada kuis seperti biasa. Ada 4 soal. Yang pertama, komposisi gas terbesar di atmosfer adalah A. Oksigen, B. Nitrogen, C. Argon, D. Ozon. Soal nomor 2, pernyataan di bawah ini benar, kecuali A. Termosfer sulit diketahui ketinggiannya, B. Suhu udara yang meningkat dengan pertambahan ketinggian dikenal dengan istilah inversi, C. Suhu bumi meningkat berdasarkan ketinggiannya, D. Konsentrasi karbon dioksida yang meningkat menyebabkan terjadinya peningkatan suhu udara. Soal nomor 3, stratosfer merupakan satu-satunya lapisan yang memiliki A. Nitrogen, B. Ozon, C. Oksigen, D. Ion. Soal nomor 4, berikut ini adalah peranan atmosfer, yaitu A. Menjaga suhu udara tetap nyaman, B. Meningkatkan curah hujan, C. Membantu proses kondensasi, D. Semua jawaban benar. Pilih jawaban yang Anda anggap paling tepat, dan jangan lupa untuk mengumpulkan lembar evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan. Kita masuk pada peranan atmosfer sebagai sumber gas untuk pernapasan. Sebagai sumber gas, atmosfer menyediakan oksigen yang kita gunakan dalam proses respirasi. Sebaran oksigen di atmosfer sangat dipengaruhi oleh ketinggian, di mana konsentrasinya akan semakin menurun dengan bertambahnya ketinggian. Pada dasarnya, manusia dapat beradaptasi dengan melakukan aklimatisasi. Aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Pada tempat yang sangat tinggi, lebih dari 8.500 meter dari permukaan laut, manusia hanya dapat bertahan hidup selama beberapa jam tanpa tabung oksigen. Sebagai penahan energi radiasi, ozon merupakan salah satu gas penyusun atmosfer. Ozon merupakan molekul gas yang tersusun dari 3 atom oksigen yang secara alami terdapat di atmosfer bumi dan berfungsi melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Senyawa ozon dengan 3 molekul O bersifat tidak sestabil oksigen dengan 2 molekul O yang kita gunakan untuk pernapasan. Sehingga ozon dalam bentuk O3 ini akan mudah sekali terurai atau pecah ketika terkena radiasi dari ultraviolet yang mempunyai fluks energi tinggi. Sebagai pengatur cuaca, kita tidak hanya perlu berterima kasih karena atmosfer membantu sirkulasi air di permukaan bumi sehingga menjamin bumi kita senantiasa bisa memberikan suplai air yang stabil sepanjang tahun. Tapi atmosfer juga bertanggung jawab atas suhu udara yang nyaman di muka bumi. Bayangkan, tanpa adanya atmosfer,
Suhu bumi bisa saja seperti Mars yang sangat dingin atau seperti Venus yang sangat panas. Peranan terakhir dari atmosfer yaitu sebagai penyangga atau buffer bumi yang dapat melindungi dari serangan meteor dan benda-benda luar angkasa. Atmosfer juga akan sangat berperan dalam menentukan neraca energi atau proses transfer energi yang terjadi di permukaan bumi. Nah, demikian pembahasan kita mengenai atmosfer, tempat berlangsungnya dinamika cuaca yang akan kita pelajari dalam mata kuliah klimatologi pertanian. Tentu saja kita akan bertemu di video tutorial berikutnya yang membahas unsur-unsur iklim dan cuaca. Terima kasih atas perhatiannya.